Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur malam ini Tuhan memberikan kesempatan pada hamba-Mu, orang yang paling hina ini, untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, celikan mata rohani kami, pikiran kami, konsentrasi kami, sehingga apa yang kami beritakan adalah kebenaran yang betul-betul datang dari Engkau. Bukan dalam pikiran kami, bukan dalam kepandaian kami, tapi betul-betul berdasarkan Alkitab. Kuasai kami ya Tuhan, Kau tambahin, Kau kurangi setiap kata-kata kami, sehingga kami tidak ngawur. Dan saya berdoa siapa pendengar firman Tuhan, Engkau jaga mereka, Engkau tilik mereka satu persatu Tuhan. Engkau ketuk hati yang keras bagaimanapun juga Tuhan pada saat firman menegur. Supaya mereka membuka hati dan pikirannya secara fair untuk kebenaran firman ini Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan tertib dan baik di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan sekali lagi kebaktian Zoom ini Tuhan, disertai tanya jawab. Dan yang Kau menguasai kami juga dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul dari Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Terima kasih Pak, terima kasih kepada Tuhan. Dan juga terima kasih pada Pak Zakaria yang memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan benih firman Tuhan malam ini, sehingga kami kemarin janjian, sekarang langsung memberitakan firman. Saya mencoba untuk secara sesingkat mungkin Pak, dengan serta tanya jawab, supaya waktunya lebih banyak tanya jawab. Saya akan membuat perbandingan singkat. Perkenalkan saya, karena saya pertama kali, saya namanya Bapak Pendeta Liman Handoko. Saya punya anak 3, 1 jadi pendeta di GKT Banyuwangi, 2 bekerja seperti biasa. Saya punya istri 1, dan saya ngelayani di GKRI, Pak, di GKRI Gereja Kristen Ramani Injili. Pak. Itu sepintas saya minta maaf Pak kalau saya nanti dalam khotbah saya ini seringkali saya ini terlanjur kata-kata kasar, seringkali karena saya anak Surabaya Pak, mentok anak kampung betul-betul. Jadi saya minta maaf nanti kalau ada satu kata-kata yang kasar, memangnya bukan saya sengaja, tapi memang kondisinya seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang lupa di tengah-tengah khotbah itu, saking nggak bisa mengontrol. Saya minta maaf sebelumnya Pak. Bukan berarti saya sengaja, memang saya kembalikan balik saya lupa terus Pak. Saya minta maaf sebelumnya karena pertama kali saya khotbah di sini Pak. Oke, saya akan membawa khotbah judulnya semakin serupa dengan Kristus. Mari kita ambil kitab Roma 8 ayat 29 sampai 30 dan 1 Korintus 16, 13, 14. Kita baca satu persatu supaya saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, lihat ya, semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Saudara. Itu Roma 8, 29 sampai 30. Saya melompat kepada 1 Korintus. Saudara. 1 Korintus pasal 16, 13, 14. 1 ke 11, 13, 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Itu 13, 14, saudara. Setelah judul khotbah saya adalah bagaimana gaya hidup kita sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, biarlah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus yang memilih kita, saudara. Saudara, sebagai pendahuluan, saudara. Saudara, untuk mengukur kualitas rohani seseorang, saudara. Ini pendahuluan saja supaya saudara mengerti alur khotbahnya nanti. Untuk mengukur kualitas rohani seseorang itu sulit setengah mati. Tidak ada satu orang pun bisa mengukur kerohanian seseorang. Hanya Tuhan yang tahu kualitas kerohanian seseorang. Kita cuma hanya menebak-nebak, saudara. Mungkin dari casingnya, saudara. Kita tahu, oh orang ini modelnya sekian. Tapi seringkali kita meleset juga, saudara.
Kita lihat casingnya baik, tiba-tiba isinya juga nggak baik. Juga terjadi casingnya nggak baik, isinya juga baik. Jadi sulit untuk diterka kualitas rohani seseorang. Mungkin ada orang bilang, itu Pak Liman, dari jabatannya. Mungkin dia ketua sinode, mungkin dia ketua gereja, atau dia mungkin ketua satu organisasi. Kalau orang sudah membuat jabatan yang tinggi, itu pasti moralnya atau pasti kerohaniannya mempunyai kualitas yang cukup baik. Belum tentu, saudara. Saya membuktikan ada banyak ketua sinode, ada banyak hamba Tuhan yang jatuh pada dosa. Jadi kualitas seseorang itu tidak bisa ditentukan oleh pandangan-pandangan manusia secara terbuka, saudara. Hanya Tuhan yang mengetahui, saudara. Dan Paulus menerapkan, saudara, kita sebagai anak Tuhan, makin hari kan menunjukkan keserupaan kita dengan Kristus, saudara. Apa yang menghalangi keserupaan dengan Kristus, itu sampah, katanya Paulus. Sehingga Paulus mempunyai suatu persepsi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kami hari demi hari itu makin serupa dengan Kristus. Saudara, hari ini saudara, saya akan berkhotbah bicara mengenai 3 konsep yang penting. Saudara. Bagaimana kita bicara tentang keserupaan dengan Kristus. Yang pertama, saudara, saya singkat saja supaya cepat. Keserupaan dengan Kristus adalah satu rencana kekal Allah. Saudara, kalau sudah membaca dari kitab Roma 8 ayat 29-30, itu idenya, saudara, dari ayat 28, saudara, sebetulnya. Ayat 28 katakan sebab, saudara. Idenya itu utama dari ayat 28, ayat 26 mengatakan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan ayat 29, dari ayat 28 dijawab, rencana apa sih? Kata ayat 29-30 menjawab. Jawabnya adalah rencana keselamatan dari Allah, saudara. Bahwa kita diselamatkan oleh Allah itu sejak kekekalan, saudara. Itu maksud ayat 29-30 menjawab pertanyaan daripada ayat 28, saudara. Saudara, bagaimana kita mendapat keselamatan dari Allah? Allah sudah menentukan kita sejak kekekalan. Bahkan dikatakan sejak dari kandungan ibu kita sudah tetapkan. Itu jauh kekekalan, saudara. Dan bagaimana kita mendapatkan, itu tidak ada lain adalah anugerah Allah. Saudara. Yang memberi kita itu anugerah Allah. Tidak ada seorang pun meminta suatu keselamatan kalau Tuhan tidak memberi, ya tidak memberi. Secara konsekuen kita katakan ada pilihan, ada tidak pilihan. Satu fakta di Alkitab, saudara. Saya bicara berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan rasio saya. Bukan berdasarkan pikiran saya. Bukan berdasarkan pengalaman saya, saudara. Saudara, ada orang mengatakan, anugerah Allah ada sesuatu yang tidak layak kita terima. Kita diam itu diberi sama Tuhan. Saudara, saya bukan berarti diam itu diam dok. Saudara, kita kemarin saya mendengarkan ceritanya bahwa kita bukan diam, saudara. Mari kita bandingkan supaya kita lebih fair, saudara, supaya tidak terjadi salah persepsi, saudara. Antara kita mencari jasmani dan rohani itu beda, saudara. Saudara, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 Tuhan mengatakan, kalau kamu itu nggak bekerja, jangan makan. Jadi kalau orang sudah mencari masalah jasmani, Tuhan tuh mengharuskan kita bekerja. Tidak boleh malas. Kita harus bekerja, baru kita makan. Tapi itu mendapatkan kerohanian, saudara. Kita jelaskan, ya, Yohanes 6. Coba kita buka, saudara. Supaya saudara tidak salah langkah, saudara. Yohanes 6, saudara. Yohanes 6 ayat 26 sampai 29 ya, kita baca secara pelan-pelan ya. Bahwa untuk mendapatkan keselamatan anugerah Tuhan tuh kita bukan katanya apa, kita tidak bekerja. Itu judulnya roti hidup. Saudara. Ayat 26 kita baca mulai 26 ya. Yesus menjawab mereka ya. 25 coba. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah, katanya Tuhan, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Maksudnya 27, kamu jangan mencari roti kalau mencari saya. Carilah roti hidup. Roti itu ya dirinya sendiri, saudara. Itu Yesus, saudara. Ayat 29, ayat 28,
Lalu kata mereka kepadanya, lalu kata orang murid kepada mereka, apakah ini jawabannya? Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Maksud 28, Tuhan apa sih yang kau perbuat supaya aku percaya pada engkau? Karena engkau mengatakan aku roti hidup, bukan roti cuma sekedar roti biasa. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Coba ya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Berarti pekerjaan seseorang untuk membuat selamat itu ada percaya, only believe, atau dengan perkataan hanya dengan iman. Saudara, kita tidak bisa mencari-cari, saudara. Kita tidak bisa kita bukan memilih, Tuhan yang memilih kita. Saudara. Berarti kita ini pasif secara total, saudara. Tidak ada satupun bisa mencari Tuhan selain Tuhan mencari kita. Itu beda agama Kristen dengan agama lain. Agama yang mencari, kita cari Tuhan, tapi agama kekristenan Tuhan mencari kita. Kita diam, kita percaya, itu pekerjaan maksud saya. Bukan berarti diam, saudara. Itu pekerjaan percaya. Itu yang saya klarifikasi, saudara. Saudara, apa yang dimaksud dengan keselamatan dari Allah, saudara? Saudara, rencana kekal, saudara, dari Allah keselamatan saudara dan saya, itu rencananya bukan hasil pemikiran tiba-tiba atau mendadak, saudara. Dari kekal itu sudah dipilih, saudara. Saya dari minus tak terhingga, saya sudah dipilih Liman kok bakal jadi pendeta. Itu sudah dipilih dari sejak kekekalan, saudara. Tidak ada satupun secara mendadak. Oh, Liman ini kok pandai-pandai ya. Laki-laki ini kok luar biasa pandai. Oh, saya pilih pendeta. Enggak, saudara. Enggak tiba-tiba mendadak. Karena memang sudah rencanakan dari kekal bahwa Pak Liman pasti pendeta. Jalannya apa? Itu nanti ada persoalan lagi, saudara. Yang penting bahwa Pak Liman akhirnya dijadikan itu sama Tuhan itu sejak kekalan, saudara. Saudara, rencana ini juga bukan respon daripada Adam dan Hawa, manusia jatuh kepada dosa. Loh, saya kirim Adam dan Hawa, ternyata Adam itu jatuh dosa. Oh, kalau gitu saya rubah keselamatan tindak. Sejak kekekalan, bahwa semua apapun, saudara, rencana itu sudah kekekalan. Saudara, rencana itu sudah kekekalan. Saudara, saya bicara ini bukan sembarangan saya bicara. Saya bicara pada dasar kitab suci. Saudara. Orang yang muncul daripada Alkitab baru timbul doktrin. Saudara. Bukan pikiran yang mereka-reka. Kalau ditanya seseorang, langsung dia pegang ayat-ayat yang jadi ayat apa, yang jadi penyangga ayatnya. Akhirnya ayat yang dipakai itu ngawur, saudara. Saat tepak pikiran, itu bukan eksegesis. Saudara. Eksegesis yang benar, dari Alkitab muncul pemikiran, saudara. Bukan pemikiran yang dimasukkan dengan Alkitab. Ini banyak kesalahan. Bukan saya menggurui, saya cuma mengkoreksi banyak orang seperti itu. Sehingga pikiran kita sudah dimasukkan dalam Alkitab. Kalau ditanya, ini kasih contoh secara gamblang supaya saudara mengerti ya. Di Surabaya ada gereja 1 jam saja. Saudara tahu semua? Saya tanya sama pengurusnya, kenapa kamu membuka gereja 1 jam saja? Dia tanya, dia buka ayat, saudara. Loh, ini loh Pak Liman, dasar kitab suci saya membuka gereja 1 jam saja. Karena Yesus pada waktu berdoa itu murid-muridnya tidur, dia berkata pada murid-muridnya, hendaklah kamu bisa bertahan 1 jam saja. Saudara, ini jadikan ayat sama dia, jadikan dasar untuk membuka gereja 1 jam saja. Saudara, ayat ini tidak hubungannya dengan gereja 1 jam saja. Saudara. Tapi berhubung ditanyai, saudara, dasar kitab suci mana? Sehingga dia tidak siap untuk membuka. Saya ngawur seadanya ayat, pokok 1 jam ada dimasukkan sama dia. Itu sesuatu penafsiran yang sangat keliru. Saudara, saudara saya bicara rencana kekekalan. Saudara. Ada banyak ayat saya tunjang. Saudara. Bukan dari pemikiran. Efesus 1, 4-5. Saudara. Kita baca. Saudara. Efesus 1, saudara. 4-5. Efesus 1, 4-5. Saudara. Tak baca ya. Itu judulnya kekayaan orang-orang terpilih. Saudara. Sebab di dalam dia ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Ayat 4-5 mengatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ada satu ayat lagi, saudara baca sendiri, 1 Petrus 1 ayat 20, saudara. Bahwa rencana ini ada rencana sejak kekekalan, saudara. Saudara, kalau Allah sudah merencanakan kekekalan pada kita, diselamatkan atau tidak, bisakah rencana gagal, saudara?
Nggak bisa, saudara. Tuhan sekali menetapkan, saya Liman, dalam sisa katakan, tidak mungkin meleset kalau Tuhan sudah menetapkan. Kalau saya menetapkan, saya bisa meleset. Karena saya balik katakan, saya ini bukan Allah yang maha tahu. Kalau saya pilih pegawai, saya kasih tahu kemarin, kalau masuknya baik-baik, setelah 5 bulan ternyata nyolongan. Setelah males, baru tahu, waduh, emang pegawaiku dulu kok api. Itu saya, itu saudara dan saya. Tapi kalau Tuhan tidak bisa dengan cara itu. Tuhan sekali memilih, tidak akan pernah gagal. Dan saya juga mengambil satu banyak ayat kitab suci mengatakan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Coba kita baca ayat 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Mazmur 33 ayat 11. Yesaya 14 ayat 27. Kita baca satu ayat saja. Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara. Ayub 2. Saudara baca sendiri dalam Mazmur 33 ayat 11, Yesaya 14 ayat 27. Bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal dan pasti, saudara. Dan tidak ada rasa moga-moga, saudara. Tidak ada kata moga-moga. Kita percaya pada Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, saya masuk sungguh-sungguh Kristus sejati, dan dibuktikan dengan satu perbuatan yang harus dibuktikan. Dengan perbuatan yang baik, kita pasti mendapatkan tempat di surga. Ini kepastian, saudara. Bukan moga-moga seperti agama sebelah. Moga-moga dengan amal ibadah kita moga-moga. Saudara, tidak satu pun perbuatan baik apapun yang bisa menghasilkan kita masuk ke surga. Saudara. Hanya iman yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan iman itu pasti dan harus dibuktikan, sekali lagi saya bukan rewel, dibuktikan dengan perbuatan baik. Tidak mungkin anak Tuhan sejati, pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengalami suatu degrasi yang turun dalam moral etikanya. Tidak mungkin. Itu adalah orang Kristen palsu atau orang Kristen KTP. Tapi kalau Kristen sejati, dia terus naik. Itu bahasa teologi, saya ungkap lagi bahwa ada satu sanctification. Saudara, kita ini sebagai anak Tuhan, perbuatan apa sih? Katakan perbuatan itu seperti kain kotor, saudara. Kain kotor, kesalahan kita seperti kain kotor, kata Yesaya. Tidak ada satu pun bisa mencapai standar Allah untuk itu, saudara. Saudara, kita dihakimi dengan perbuatan, iya memang akhir zaman dihakimi perbuatan, tapi kita sudah mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus, dan saya terangkan jam 1 Korintus, kalau kita sudah mengenal Yesus, pasti ada buah-buah nampak, saudara. Dan buah itu nanti diadili Tuhan dengan perbuatan-perbuatan apa. Liman, kerjamu apa, Liman, setelah aku selamatkan? Diem tok tak? Dan nginjili tak? Malas setengah mati. Itu diadili oleh Tuhan. Sikap kita. Tapi imannya lebih dulu sudah diselamatkan, saudara. Baru dinilai oleh satu perbuatan, saudara. Saudara, orang yang betul-betul sombong, kesombongan dengan perbuatan tidak terima Tuhan. Saudara lihat ada 2 orang berdoa katanya Tuhan Yesus. Satu ahli Taurat, satu orang yang pungut cukai. Coba saudara dia bayangkan, ahli Taurat mengatakan, Tuhan aku membayar perpuluhan. Aku melakukan ini rasanya hebat setengah mati. Aku sudah perpuluhan, aku sudah nolong orang, aku sudah nyumbang orang, aku sudah berbakti pada orang. Yang satunya yang pengucap tepuk tangan, aduh Tuhan, aku orang berdosa Tuhan. Aku tidak layak di hadapan Tuhan, aku nilai kotor setengah mati. Setelah siapa yang diterima oleh Tuhan? Apa ahli Taurat yang sombong, yang luar biasa mengatakan perbuatan baik itu hebat, ada andil? Enggak, saudara, Tuhan mengatakan justru inilah pemungut cukai yang diterima oleh Tuhan. Berarti kita di hadapan Tuhan itu sesuatu yang kotor. Dibandingkan dengan standar Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Jadi kalau saudara mempunyai pikiran dengan perbuatan baik bisa diperhitungkan oleh Tuhan untuk masuk ke surga, itu angan-angan yang kosong, dan angan-angan itu tidak akan pernah terjadi. Saudara akan sia-sia dan saudara membuang waktu cuma-cuma, saudara. Itu perhatikan, camkan perkataan saya. Betul-betul dijelaskan dengan baik-baik. Kekristenan adalah satu kepastian, bukan sesuatu ngambang. Saudara, kalau saudara kepingin pasti atau kepingin cuma moga-moga, saudara. Ini saya kasih contoh analoginya, saudara. Saudara naik pesawat umpamanya. Tiba-tiba pesawatnya ngomong apa pilotnya. Saudara-saudara, saya kemarin baru belajar nyetir kapal terbang, baru kemarin belajar
sekarang sudah saya dikasih tugas untuk menyetir kapal terbang ini. Moga-moga ya nanti jam 12 bisa tiba di Jakarta. Saudara, pada saat saudara mendengar itu, saudara, kalau saudara orang waras, saudara pasti saudara melompat pada kapal terbang, sudah buruk lah. Lebih baik tiket itu enggak hangus daripada dengan cara-cara itu. Saudara, itulah gambaran, saudara. Bahwa kita punya satu kepastian, jaminan Tuhan mati dan bangkit dan naik ke surga. Di sana dimatakan, aku menyediakan tempat liman untuk engkau. Pada saat tempatmu jadi di surga, aku panggil engkau pulang. Siapapun tidak bisa menghindar. Semua kita di dunia akan mati semua. Kalau tempat kita di surga nanti sudah jadi. Saudara. Kepastian. Saudara. Justru karena kepastian ini, saudara, saya terus bertekun dalam menginjili. Karena nikmatnya seorang Kristen, saudara, ada ke Kristus bisa menyediakan tempat. Saudara. Agama lain tidak pernah bisa menjamin keselamatan ini. Saudara. Agama Kristen cuma ditimbang-timbang perbuat baik. Dan itu tidak pernah mungkin terjadi. Saudara. Standar Allah begitu tingginya, tidak ada bisa mencapai itu. Saudara. Oleh karena itu dia datang ke dunia mengutus anak yang tunggal, sekali saya katakan, untuk menebus dosa saudara saya. Sesuatu yang tidak mungkin saya kerjakan, tapi Tuhan kerjakan. Dengan datang ke dunia, dia mati di kayu salib, dengan cucuran darah, dengan siksaan yang begitu hebat, dia dihina, diludahi, mati kayu salib, semua untuk menebus dosa saudara saya. Yang sebetulnya saudara saya masuk ke neraka, tapi dengan kematian Yesus di kayu salib, saudara dipindahkan, digantikan oleh Tuhan Yesus. Saudara masuk satu kerajaan surga. Saudara. Puji Tuhan. Saya bisa menjadi anak Tuhan. Puji Tuhan, saya menjadi anak pilihan Tuhan. Ada satu kepastian, saudara. Sehingga suatu saat, setiap saat saya mati, saya tidak pernah takut mati, saudara. Karena saya punya rumah di surga. Itu kekekalan. Sementara berapa tahun? 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Semua kita pasti mati, saudara. Itu yang kedua, saudara. Ya, perbuatan baik apa ya? Bukan orang Kristen ya. Kadang-kadang orang mikir, kan kasihan ya orang-orang baik-baik itu loh. Yang saya dengar kemarin dari Pak Roni. Orang baik-baik yang bukan Kristen, itu loh baiknya luar biasa. Kok namanya sayang ya? Kok mentolo Tuhan ngasih ibigi neraka itu kok mentolo, itu kasaran saya tangkap. Saudara. Padahal dia orang baik, nyumbang uang banyak, berjuta-juta, bermiliar-miliar untuk gereja, untuk panti asuhan, untuk jompo, untuk para janda. Dia sumbangkan semua. Kok rasanya Tuhan mentolo ya untuk masuk neraka pada orang itu. Itu kan pikiran secara letrek, saudara. Tuhan, hukum Tuhan tidak bisa dianulir seperti itu. Kalau orang-orang baik itu, saudara, kalau memang betul-betul anak Tuhan, pasti diangkat, saudara. Tidak di sana lagi, saudara. Saya kasih contoh seperti saya lah. Saya dulu orang Buddha, saudara. Orang Buddha bukan Buddha sembarangan saya. Saya orang Buddha yang banyak, saya ketua kelentengnya Jagalan Kampung Dukuh. Saya dipanggil oleh Tuhan. Saudara, pada saat dipanggil oleh Tuhan, saya pasti keluar daripada agama saya yang lama. Tidak mungkin saya dipanggil Tuhan, sementara saya ikut Tuhan, sementara saya ikut terus pergi ke satu wihara umpamanya. Tidak mungkin, saudara. Itu umpamanya seperti kos-kosan, saudara. Saya di kos di wihara. Suatu saat, Liman, engkau sudah kos di wihara, sudah waktunya keluar. Keluar. Itu keluar, saudara. Gak mungkin tidak keluar, saudara. Karena dikatakan bahwa keluar, pasti saya keluar. Secara otomatis keluar. Gak bisa saya dua kaki, saudara. Gak bisa saya mendua hati. Sementara saya kenal Kristus, percaya Kristus, sementara saya terus di manusia lama yang terus saya ke wihara. Tidak mungkin. Saya harus melepaskan yang lama. Katanya Paulus itu sampah, dan kita kembali kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu kosong. Demikian juga orang Kristen yang KTP atau Kristen KTP. Ada banyak orang Kristen, saya banyak memenuhi majelis yang sudah dari majelis. Akhirnya ada pindah agama ke agama lain, bukan non-Kristen. Itu juga dia kos di Kristen. Suatu saat dipanggil oleh setan, memang bukan pilihan Tuhan, untuk menuju ke agama lain juga. Saudara, itu memang suatu tradisi. Jadi seorang baik pun, buahnya apapun, kalau dia tetap tinggal di sana, tidak pernah mungkin dia mendapatkan ke surga. Jangan mimpi, saudara, dengan perbuatan baik itu bisa menuju ke surga. Kecuali dia melepaskan yang lama,
dia terima Yesus secara serius, masuk ke dalam satu kehidupan kekristenan yang benar-benar banyak belajar iman, itulah anak Tuhan. Ciri khas anak Tuhan, ada sesuatu tanda-tanda buah, saudara. Saudara jangan harap, dan kita juga tidak main pikiran kita. Hukum Tuhan itu jangan cuma dimasukkan di otak kita yang sempitnya luar biasa, saudara. Kita ini siapa sih? Kita ini debu, saudara. Kita ini tanah liat, Tuhan itu penjunan. Kita ini yang dicipta, Tuhan yang pencipta. Tuhan mau orang itu masuk neraka atau surga. Opo sih? Kita tidak perlu cawe-cawe lah. Pokok statement daripada Alkitab mengatakan, akulah jalan hidup kebenaran. Ya sudah, itu hukum Tuhan yang kita harus perhatikan. Bukan neko-neko pikiran. Aduh sakno ya Tuhan, aduh sakno. Kamu tuh penasihat Tuhan. Tak? Tuhan tidak perlu penasihat, saudara. Tuhan itu sudah keputusan sendiri. Walaupun secara manusia paradok, ada banyak Alkitab yang paradok saya tunjukkan. Lekel apa? Tuhan mau membunuh orang Israel, bunuh. Tuhan mau pelihara. Tuhan mau usir. Semua itu tergantung Tuhan. Kedaulatan Tuhan kita hargai sebagai anak Tuhan. Itu ke satu. Kedua, ketiga yang terakhir itu. Keserupaan dengan Tuhan itu adalah bukti kasih Tuhan pada kita. Dengan Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6. Karena kasihnya Tuhan pada kita itu luar biasa. Sehingga dia mengutus anak tunggal. Itu di dalam doktrin itu unconditional election. Saudara, kita dipilih itu tidak memandang kondisi kita. Saudara, pada saat saya dipilih, saya secara jujur katakan, karena ini waktunya pertama kali, saya tidak apa-apa, saya fair kepada saudara. Saudara, saya ini orang yang benci pada kekristenan. Karena sejak kecil saya dididik pada agama Buddha. Katanya mama saya, dulu saya mau mati ditaruh di kelenteng hidup. Akhirnya saya ditaruh di satu kelenteng, ditap sama kelenteng untuk hidup. Saudara, saya ini orang bencinya sama kekristenan luar biasa. Pada waktu saya mau ngelamar nyonya saya, kita satu syarat sama nyonya saya. Saya tidak pernah mau ikut Kristen. Nyonya saya itu Kristen. Saudara, tapi kondisi saya itu jahat. Kondisi saya itu begitu benci pada Kristus. Tapi kalau anak pilihan, tidak mau dipilih oleh Tuhan. Unconditional election. Jadi saudara pada waktu dipilih, biarpun saudara itu pezina, pembunuh, sekali memperkosa, kalau Tuhan pilih, ya pilih. Saudara. Kalau satu orang diam, baik-baik, luar biasa, sangat baik. Kalau Tuhan tidak pilih, ya tidak dipilih. Saudara. Lu kok gitu paling pada adil. Apa Tuhan sih punya kuasa, punya kedaulatan. Kita tidak bisa jadi penasihat Tuhan. Tuhan itu loh orang apik, Tuhan pilih kok, itu orang jahat kok pilih. Saudara, sekali saya katakan apa saudara menjadi penasihat Tuhan, saudara itu diam sama Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu ada pada diri seseorang satu persatu. Sehingga unconditional election itu, kalau saudara percaya, saudara, ketika kita kata Efesus 1:5-6, saudara, kita baca, saudara. Saya kan tidak ngawur untuk memberikan satu ayat, saudara. Efesus 1:5-6, saudara baca lagi, saudara. Efesus Efesus 1:5-6. Coba kita baca tuh. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan hatinya. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih dan diberi mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya. Jadi unconditional election itu bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada masalah apa-apa. Dalam satu Efesus itu bahwa kita itu dipilih Tuhan itu bukan karena kita baik, bukan karena kita apa-apa. So. Kita betul-betul anak Tuhan tuh di tengah apapun juga tetap dipilih. Saudara, ini setelah kita dipilih oleh Tuhan secara sungguh-sungguh dengan anugerah Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita akan khotbah dalam babak terakhir, Pak. Apa yang harus kau lakukan, Liman, setelah aku diselamatkan? Mosok kamu itu sudah diselamatkan oleh Tuhan, tidak ada rasa terima kasih. Buat apa yang kamu hasilkan, Pak Liman? Itu baru nanjak ke 1 Korintus 16 ayat 13-14. Paulus menasihatkan, kalau kamu sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, kamu harus menjadi saksi. Kamu harus menjadi buah daripada kesaksian yang sudah anak Kristus. Dan ada 3 hal yang saya katakan, saudara, supaya saudara menjadi anak Tuhan yang serius, setelah saudara terima Yesus Kristus. Ini adalah buahnya, saudara. Harus ada buah. Satu ada berjaga-jagalah. Saudara, kenapa kita selalu berjaga-jaga?
Bukan kita sekali selamat tetap selamat, seenaknya deh, enggak ada sikap gitu, saudara. Justru kita terima kasih sama Tuhan itu selamat sekali selamat, bahwa kita harus memperhatikan itu begitu cinta kepada saudara. Saudara terima kasih pada Tuhan, terima kasih dilakukan dengan suatu ungkapan bahwa saya melayani Tuhan dengan serius, saudara. Tidak main-main, saudara. Saya nanti kalau ke surga, saya satu pertanyaan saya nanti kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau cinta aku? Mengapa engkau sayang aku orang jahat? Kalau kamu orang baik, mungkin Pak Roni orang sangat baik. Maklum kalau Tuhan cinta sama semua pendeta di sini baik-baik. Saya ini orang jahat, orang kurang ajar, bajingan saya. Kok dicintai Tuhan? Itu nanti saya tanya sama Tuhan. Why do you love me, my God? Mengapa kau cinta saya? Itu unconditional election, saudara. Saudara, setelah saya merasakan diri saya itu kotor, diambil dari sampah, aduh, puji Tuhan. Nyawa tak kena sama Tuhan, saya tak takut sama penginjilan, saudara. Itu anak Tuhan, saudara. Betul-betul kalian ucapan terima kasih kepada Tuhan itu melampaui segala akal, saudara. Saudara, saya dimasukkan dalam satu anak pilihan bagi saya. Aduh, saya terima kasih setiap sekali mengiringkan itu, setiap kali saya menggunakan khotbah ini, saya mencucurkan air mata, saudara. Air mata itu setelah langsung menetes, yes, derasnya luar biasa, saudara. Karena siapa? Karena saya tidak layak, saudara. Tidak layak untuk masuk ke surga, tapi Tuhan melayakan saya. Tuhan menolong saya. Dan ungkapan itu saya harus berjuang untuk melayani Tuhan. Harus ada buah, saudara. Dan Paulus mengatakan, berjaga-jagalah. Karena akhir zaman ada banyak nabi palsu. Akhir zaman ada banyak guru-guru palsu. Akhir zaman ada pengajaran yang sangat tidak beres. Teologi-teologi yang sangat tidak kacau balau. Dan memang ada, saudara. Dan kita sebagai anak Tuhan harus banyak belajar firman Tuhan untuk bisa menginjili yang benar. Dan juga supaya saya jangan jatuh di dalam suatu pengajaran sesat. Belajar banyak firman. Karena zaman sekarang banyak sekali. Hanya berdasarkan pikiran-pikiran, pengalaman-pengalaman. Dia sudah berani menyampaikan benih firman Tuhan. Ada banyak nabi palsu muncul. Saya debat dengan orang liberal. Saya dulu majelis GKI, saya terang-terangan. Di GKI banyak orang liberal. Saya tidak peduli saya sebutkan gerejanya, karena memang saya berarti majelis. Saya debat dengan liberal. Pak Liman, kamu tahu Pak Liman, saya belajar di New Zealand PhD, S3, di sana mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Ada banyak jalan menuju ke surga, kata dia. Masakan kamu menjadi anak Tuhan, sombongnya luar biasa, eksklusifnya luar biasa, hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, hanya Yesus satu-satunya menuju ke surga. Saya debat, saya kasih berapa banyak ayat, saudara, 16, kisah 4, nggak mau tahu dia. Dengan otaknya sendiri dia berkata, nggak mungkin, cuma hanya Yesus. Kan kasihan orang itu baik-baik loh, kok masuk ke surga neraka. Tuhan apa tidak memperhitungkan? Hukum Tuhan tidak bisa dimanipulasi oleh manusia. Hukum Tuhan ya dan amin, konsisten. Tidak peduli apapun terjadi, tabrak sama dia. Itu hukum Tuhan. Tidak peduli apapun. Kalau saudara masih menganggap keselamatan karena perbuatan baik, saudara, bertobatlah malam ini, saudara. Dengan ucapan-ucapan saya, saudara. Betul-betul berdasarkan Alkitab saya bicara ini, saudara. Bukan saya benci pada orang yang mempunyai ajaran. Saya benci pada ajarannya, tapi saya mengucapkan kasih pada orangnya. Saya berdoa setiap saya berdebat dengan berdiskusi dengan orang liberal, supaya dia satu saat dicelikan sendiri oleh Tuhan. Saya sebagai manusia biasa hanya memberitahu. Walaupun saya mulutnya saya 1000 kata, kalau Tuhan yang mertobatkan dia tidak bertobat. Tapi kan saya tidak tahu. Puji Tuhan, saya berdoa untuk sahabat-sahabat saya. Bagaimana orang yang mempunyai satu pandangan yang begitu picik, saya doa sama Tuhan. Tuhan suatu saat celikan mata rohani dia. Seorang sahabat memukul dengan kasih, saudara. Bukan dengan kebencian, saudara. Memang dengan kata-kata yang tidak enak, tapi itu membawa dampak yang paling baik, saudara. Biarlah daripada seorang sahabat yang memeluk-meluk, memuji-muji, tapi tidak tahu akhirnya menuju ke neraka. Saudara. Itu prinsip saya. Saudara. Waspada terhadap tingkah laku menyimpang dari akibat doktrin yang tidak beres. Saudara-saudara mendapatkan doktrin yang tidak beres, pasti tingkahnya tidak beres. Saudara. Itu sudah satu paket, saudara. Saudara, dari teologi kemakmuran, saudara lihat sendiri, doktrinnya sudah beres, lihat pendetanya nggak beres. Saudara. Pakai instan semua, saudara. Kaya cepat sembuh, preketek semua, saudara. Kok semua dilakukan, saudara. Saudara tidak mengenal Yesus, karena dia punya doktrin yang salah, akibatnya menyimpang daripada kesalahan, saudara. Saudara, itu yang dikatakan Paulus berjaga-jaga, berdirilah teguh dengan iman, saudara.
Iman kuat, saudara. Jangan mundur, jangan goyah. Saudara. Iman itu ada dua iman terhadap seluruh ajaran kitab suci, bahwa kitab suci adalah tidak bersalah dan itu dari Tuhan dan finish, dan saudara percaya. Jangan nambahi, jangan ngurangi. Saudara. Kalau saudara percaya pada Tuhan, saudara percaya pada Alkitab, itu finish. Tidak ada satupun yang tidak dijawab oleh Alkitab. Saudara. Jangan menjawab saudara dengan pikiran saudara, dengan pengalaman saudara, bukan karena sekelompok orang. Saudara. Tidak. Secara subjektif kita ada pribadi dengan Tuhan, begitu beres iman kita dengan Tuhan. Saudara bersikap sebagai laki-laki, saya sempat kebut Tuhan sekali, bersikap laki-laki dan identik dengan keberanian. Sebagai laki-laki berani menanggung resiko. Yang katanya Paulus, Liman, kau sudah terima anugerah keselamatan cuma-cuma, Liman. Pikiran kamu memberitakan itu secara cuma-cuma. Jangan main serobot, jangan main uang, jangan main sok terkenal, waduh diundang sana, tarif pasang tarif berapa. Saudara, pada waktu saya diundang Sakaria, saya katakan sama Sakaria, puji Tuhan, saya bisa melayani Tuhan. Saya tidak akan memikirkan uang, saya tidak memikirkan jabatan, saya tidak memikirkan apa-apa. Pokoknya bisa memberitakan kepindahan Tuhan ini. Bagi saya suatu kenikmatan yang tiada tara bagi saya. Itu betul-betul saya lakukan karena saya merasa Tuhan itu cinta. Tuhan menebus saya. Tuhan menggantikan saya. Kalau saya disuruh Pak Sakaria, beritakan firman. Kapan Pak Sakaria besok? Oke, walaupun saya keteteran. Karena begitu cintanya, saudara. Itu manusia anak Tuhan, betul. Tidak peduli apa-apa, saudara. Sebagai laki-laki kuat. Menanggung apapun, saudara. Apapun suatu keadaan, apapun tabrak itu, saudara. Semua yang menghalangi kita sebagai anak Tuhan, saudara. Saudara, pekerjaan kalau dilakukan dengan kasih, saudara. Pekerjaan atau menutupi segala macam banyak perkara, saudara. Saudara, kita bicara demikian kasarnya kalau saudara pandang saya. Bukan karena saya benci pada saudara-saudara, karena saya cinta kepada saudara. Saya kasih pada saudara. Eman gitu loh. Menurut saya, kasihan mereka yang tidak punya pikiran-pikiran konsep teologi yang benar. Padahal kelakuannya mereka baik-baik setengah mati. Eman kalau mereka baik-baik setengah mati kok sampai mereka tidak pernah Tuhan Yesus. Injili mereka terus-menerus, saudara. Tidak usah ngomong, tidak usah pada mereka. Ya Tuhan memperhitungkan perbuatanmu ya. Oh tambah, saudara. Saudara, injili mereka, katakan pada mereka bahwa percaya pada Yesus satu-satunya jalan juru selamat. Walaupun secara kelompok memang tidak enak, saudara. Itulah salib, saudara. Itulah sangkal diri, saudara. Enggak apa-apa, saudara. Tuhan yang menguasai, saudara. Saudara, pada akhir khotbah, saudara. Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah keselamatan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma. Banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berarti ada banyak orang sedikit yang dipilih, dikatakan Tuhan kata 28 tadi, dari sedikit yang dipilih ini pasti dibenarkan, pasti dimuliakan. Tidak mungkin, saudara, kalau Tuhan sudah pilih, tidak mungkin tidak dibenarkan. Saudara. Pada waktu saya jadi agama muda, saya dipilih oleh Tuhan, jadi agama kita pasti dibenarkan, dimuliakan, diajari, dipukul, gada dan tongkat selalu menyertai aku. Itu kehidupan anak Tuhan. Jadi kita anak Tuhan betul-betul sadar bahwa anugerah keselamatan itu hanya iman. Perbuatan baik itu keharusan kita sebagai ungkapan, sebagai bukti bahwa kita anak Tuhan. Sekali saya ulang, sebagai bukti anak Tuhan bahwa kita harus ada perbuatan baik. Tapi perbuatan baik tidak ada andil sama sekali untuk masuk ke surga. Dan untuk itu, saudara, Paulus mengatakan, kalau kamu sudah menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, tolong kamu gunakan anugerah keselamatan itu untuk menginjili orang lain. Karena kamu sudah tahu indahnya, kamu tahu sudah nikmatnya, kamu sudah tahu manisnya ikut Kristus. Kamu jangan ego. Injili orang itu, saudara, untuk mengenal Kristus, saudara. Apapun kondisi, situasi apapun, waktunya enak atau tidak enak, saudara. Injil jalan terus. Untuk meresponi anugerah keselamatan, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan kita harus melakukan perintah Tuhan. Penginjilan harus terjadi. Di STT ini, saudara, tekankan penginjilan. Percuma saudara kan gelar, tapi saudara tidak pernah menginjil, saudara. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah bagaimana menangisi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Bila firman membuat diri saudara semangat untuk menjalankan Injil dalam kehidupan saudara saya. Amin, saudara. Amin. Baik. Baik, selamat malam Pak Lim, Handoko, selamat malam Pak.
firman yang Selamat kita malam, Pak. ini kita kan sharing firman ya Pak ya. Ya, Jadi ya, Pak. supaya saya tawarkan kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu di malam hari ini, kalau ada yang mau bertanya silahkan dari firman yang ataupun dari Ayub ataupun dari Yohanes tadi yang Bapak Liam Handoko bacakan ataupun yang sudah dijabarkan. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya, kalaupun yang sudah memahami boleh kesaksian. Silakan, saya persilahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini yang mau bertanya ataupun kesaksian. Saya persilahkan. Saya persilakan Marice Simamora. Boleh Ibu? Shalom Pak. Shalom. Shalom, Tadi shalom, Bu. akhir ini baru masuk Pak. Baik, Jadi baik. tadi nggak Baik. masuk, baru dikirim tadi Pak. Baik. Ini Pak Eko Purnomo, silakan Pak mau bertanya atau kesaksian Pak. Baik. Christine Untono, silakan. Shalom. Shalom, silakan. Saya, Bu. Shalom, shalom. Oh, Bapak Shalom. Ya, silakan Pak. Thank you. Silakan Pak, silakan. Yang mau bertanya. Baik, puji Tuhan. Saya ya, Selen Fernandes. Silakan. Shalom, Pak. Terima kasih. Saya ya, terima kasih luar biasa. Walaupun terlambat saya. Ya. Latar belakang Hindu. Saya latar belakang Hindu ditangkap Tuhan Yesus menjadi Laskar Kristus dan diberikan talenta bersaksi. Makanya itu saya tunduk tadi membilang amin amin terus. Karena baik pertama yang saya dengar tadi baik tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu saya aminkan sekali. Dan kumpul menjangkau jiwa itu sangat benar. Sampaikan aja firman Tuhan itu. Rupanya setiap saya sampaikan firman Tuhan itu 2 bulan, 3 bulan orang tuh bertumbuh. Sehingga di Kota Medan orang banyak mengikut Kristus melalui Selen Fernandes saya ini. Terus seperti Bapak tadi bilang Pak Pendeta tersebut, siapa saya? Dan saya akan tanya sama Tuhan, kenapa kau pilih saya? Itu luar biasa sekali. Dan saya paling bejat dan paling jahat dan paling bandel di rumah tangga, di daerah tempat saya tinggal. Tapi kok dia pilih saya? Ketika dia pilih saya, orang lihat ada apa? Ada apa? Ternyata ada Tuhan Yesus dalam diriku. Sehingga tetangga kiri kanan semua terima Tuhan Yesus, bahkan menjadi pendeta. Terus doa-doa saya semua terjawab. Saya bilang sama seperti bayi, saya nggak tahu gereja mana, saya nggak tahu Katolik, Protestan, apapun saya nggak tahu. Yang penting Yesus Kristus tuh Bapa kami di surga. Terus dia sayang, terus dia berbicara. Sampai sekarang Tuhan Yesus hidup. Jadi saya sangat bangga sekali dengan tidak ada orang sekolah udah Alkitab atau ini itu. Mesti sampaikan firman Tuhan, berita keselamatan. Itu saya sangat senang sekali dan puji Tuhan. Dan itulah tugas kita hidup dalam dunia ini untuk menyampaikan kabar gembira sukacita. Jangan main-main lagi. Terima kasih, situ aja dulu sementara saya sampaikan. Thank you very much. Tuhan Yesus baik. Sampaikan firman Tuhan, jangan sungkan-sungkan, keselamatan kabar gembira. Malaikat tadi katanya praksorai berlaksa-laksa, itu saya aminkan. Bahkan saya belum pendeta, saya tidak ada sekolah apapun, tapi Tuhan pakai saya begitu luar biasa. Bahkan di dunia perfilman, bahkan doa orang benar. Nah, kalau tidak benar ini bahaya. Kita tunggu-tunggu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan satu
orang selamat rumah, bahkan firman Tuhan iya dan amin. Sekarang saya jatuh bangun, tapi tidak mau tergeletak. Tidak pernah saya tuntut Tuhan, kenapa kok gitu? Tidak. Karena saya sudah tahu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Hanya dengan baca Alkitab, dicampakkan Alkitabnya pertama kali mereka baca, A, B, C, D, bandit-bandit tersebut, katakanlah bahwa buku silat 1, kedua, ketiga, mana buku saya? Dia campakkan Alkitab karena mereka Kristen-Kristen dianggap biasa. Begitu saya tangkap Alkitab itu, saya hanya baca Kejadian pada mulanya firman itu bersama Bapa di surga. Itu terus besoknya saya teringat terus sampai saya bilang sama tante, ini apa, novel apa? Ternyata bukan novel diberikannya sama saya. Rupanya itu Alkitab. Puji Tuhan sampai sekarang saya harus baca tiap hari Alkitab itu. Sudah punya anak 5, minta laki-laki dikasih, minta pacarku kembali, dan mau bagaimana badan besar Tuhan Yesus, dikasih jadi champion bodybuilder di Kota Medan, semua Tuhan kasih. Tapi jangan mendukakan Tuhan Yesus. Amin. Jangan sedihkan hatinya. Jangan sekali-sekali. Satu langkah kita datang udah bersalah pun 3 langkah dia peluk. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Mana ada Tuhan lagi seperti itu. Mengucap syukurlah kita tiap hari. Dan berterima kasih mempunyai Tuhan kita yang hidup. Itu saja sementara. Laikan Dungku Naburju. Oke, Baik. kasih. Terima kasih. Kesaksian daripada saudara kita, Leman Fernandes, yang latar belakang Hindu, yang memang beliau dari India. Ya, jadi bagaimana Pak Lemon, mau ditanggapin sedikit Pak kesaksian beliau Pak? Oh, cukup bagus Pak, puji Tuhan Pak, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau semangat, Ini saya berikan pada Dr. Rahula Hananuraga, MPD. Bertanya Pak? Atau kesaksian? Silakan Pak. Baik. Hambanya, Pak Roni. Silakan. Sudah sangat jelas Pak, sudah. Sudah sangat jelas. Oh, sangat jelas. Haleluya, haleluya Pak. Jadi Ibu Nurida Pane, ada kesaksian atau Ibu bertanya? Shalom Pak Liman Handoko. salam Bu. Shalom Bu. semuanya. Saya Pak kurang jelas yang Roma 8 ayat 29. Roma 8:29. Kenapa? Jelasnya apa Bu? Apa sih namanya? Ditentukannya dari semula, dipilihnya itu apa tuh tadi itu? Saya kurang paham ayat itu Pak. Baik, silakan Pak. 29 ditentukan dari semula tuh gini Bu, Iya. maksudnya sejak kekekalan sebelum dunia dijadikan Bu ya. Kita tuh sudah ada rencana daripada Tuhan. Dan kita termasuk Bu. Bu Nur Huda itu sudah termasuk rencana Tuhan itu apa, gitu sudah ada dalam kekekalan. Dan sekali jadi karena dia Allah. Kalau manusia tidak mungkin sudah kekekalan bisa merencanakan. 3 bulan rencanakan sudah buyar semua Bu. Tidak mungkin prediksi ekonomi tahun 2021 akan tumbuh, tidak tahu tiba-tiba COVID masuk. Semua hancur, walaupun pinternya profesor ekonomi, profesor apapun memprediksi, hancur karena alam. Tapi Tuhan tidak bisa digitukan karena dia punya alam. Karena dia mencipta seluruhnya di tangan dia. Pada waktu kekekalan, sebelum kekekalan itu terjadi, minus tak terhingga. Bahkan dikatakan ada satu ayat, sejak di dalam kandungan ibumu, saudara sudah pilih. Setelah pada waktu Esau dan Yakub sebelum dalam kandungan ibumu, Tuhan sudah bicara, aku mencintai Yakub, aku membenci Esau. Itu memang sudah kenyataan. Loh, kok Tuhan membenci? Dia nggak tahu. Memang ayat itu mengatakan Tuhan membenci Esau, Tuhan mencintai Yakub. Apakah ada adil? Nggak tahu, itu adil karena itu firman Tuhan. Karena kita punya, loh kok gitu Tuhan? Ya nggak tahu, itu kenyataan gitu. Itu fakta. Berarti firman Tuhan nggak bisa ditutupi. Oh semua baik-baik, enggak. Keturunan Tuhan itu ada jadi pelacur, ada keturunan pelacur. Fair Alkitab apa adanya. Itu menunjukkan bahwa otentik. Gitu. Jadi kita tidak nutup-nutupi. Dari sejak kekekalan, ibu sudah dipilih oleh Tuhan mau jadi apa. Sudah ada kekekalan.
Dan rencana itu tidak akan pernah meleset sampai ibu mati. Tidak, itu maksudnya ayat 29. Jadi rencana keselamatan. Sebab Allah turut bekerja, itu 28 idenya. Segala sesuatu Allah turut bekerja. Saudara, kalau sudah dipilih, Allah bekerja pada di saudara saya. Kalau saya dipilih jadi Kristen, lu kok saya jadi Buddha? Seolah-olah lu rencana Tuhan gagal. Enggak gagal. Satu saat aku dikeluarkan dari kosnya. Dipilih oleh Tuhan. Tuhan bekerja. Nggak tahu dengan cara apa. Tuhan akan membawa saya pada suatu anugerah keselamatan tersendiri pada Tuhan. Itu maksudnya, Bu. Oh, terus gini Pak, apa namanya, yang dipilihnya itu kan misalnya nih, si A sudah dipilih untuk ini, tapi yang dipilih itu kan bisa melenceng, bisa menyeleweng. Bagaimana itu maksudnya itu Pak? Ya itu kata bisa nyeleweng, seolah-olah kita manusia yang menyetir. Nggak bisa, Bu. Seolah kita nyeleweng. Padahal nggak, secara mikro iya. Saya dipilih oleh Tuhan. Saya umur 0 tahun lahir sampai saya menikah, kira-kira 35 tahun, saya tetap agama Buddha. Bukan saya menjelekkan Buddha, enggak. Saya tidak akan menjelekkan Buddha. Saya kenyataannya agama Buddha, gitu maksudnya. Saya 35 tahun. Loh, Tuhan dalam pemilihan, Liman tak pilih umur 35 tahun tetap Buddha. Nggak bisa. Tetap satu saat pasti keluar dari kos. Itu ada pilihan, Bu. Kalau ada tidak pilihan, walaupun dia di gereja terus, seperti yang teman saya terjadi, dia majelis utuh melayani Tuhan sangat baik. Bukan majelis, Bu, saya katakan pendeta. Sama-sama pada melayani begitu baik. Akhirnya dia pindah. Bahwa dia tidak dipilih. Sampai mati dia mati bukan jadi kekristenan, karena dia pindah agama. Saya baru tahu. Kalau dia pindah, saya tetap injili dia. Siapa tahu dia anak pilihan. Tapi begitu dia mati, ya sudah, tugas saya selesai. Bahwa dia anak bukan pilihan. Jadi pilihan tidak pilihan itu bukan berdasarkan saya. Bukan berdasarkan pikiran saudara saya. Kalau saudara injili terus. Saudara peduli anak pilihan, tidak pilihan, pokok injili. Siapa tahu itu anak pilihan. Nah, seperti saya 35 tahun nyantol di wihara. Injil itu siapa tahu Liman bisa keluar. Lah gitu, Pak. Dari anak pilihan. Lah kita hidup bukan berdasarkan pilihan, tidak pilihan. Kita tahu pilihan, tidak pilihan. Setelah dia itu meninggal sampai mati, dia tidak terima Yesus, ya sudah, itu tugas saya selesai. Saya cuma menginjili pertobatan dengan Tuhan, itu maksudnya, Bu. Oh iya, saya ini akhir-akhir ini sih Pak, saya sering mikir ayat ini, karena apa? Dulu saya jadi kesaksian atau saya jadi bercerita ini ke belakang lagi ya Pak. Dulu bapak saya pernah bercita-cita kami ada mau jadi pendeta gitu. Saya saat ini sudah umur 54 tahun. Saya anak ke-7 dari 10 bersaudara begitu. Nah, waktu kecil juga saya itu kepikiran untuk mau jadi, pokoknya untuk menjadi pelayan Tuhan lah, untuk menjadi pendeta, atau kalau kami dulu di HKBP ya, saya HKBP gitu Pak. Kalau di orang Batak tuh ada itu Bibel Pro ya Pak Sukemi yang mungkin tahu. Kalau Bibel Pro itu zaman dulu itu tidak boleh menikah, tapi sekarang ini sudah boleh menikah gitu. Jadi saya waktu SD Pak sudah kepikiran saya mau jadi Bibel Pro gitu kok, gitu kan. Nah terus tapi seiring berjalannya waktu itu saya masih kelas 6 SD, bapak saya meninggal. Nah, bapak saya dari dulu sudah kalau di kampung itu Porhanger namanya karena pada zaman dulu belum gereja-gereja yang di kampung belum ada pendetanya begitu. Jadi bapak saya dulu sebagai Porhanger itu wakil dari pendeta lah begitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu Pak, saya kelas 6 SD, bapak saya udah meninggal. Akhirnya cita-cita itu sirna begitu saja begitu. Akhirnya saya habis SD, SMP, habis SMP semea, habis semea saya kuliah begitu. Nah, jadi sekarang ini Pak, makanya saya mikir-mikir ayat ini ditentukan dari semula, dipilih dari semula untuk menjadi begini begitu kan. Saya jadi berpikir Pak, keluarga saya keluarga berantakan Pak. Suami saya sudah menikah lagi kurang lebih 8 tahun yang lalu. Kami ditinggal begitu saja. Nah, jadi akhir-akhir ini ayat ini jadi kepikiran saya, apa sih artinya? Apa memang waktu saya bercita-cita jadi Bibel Pro itu saya sudah dipilih pada saat itu? Ternyata sampai sekarang ini itu tidak saya
wujudkan begitu. Itu tidak saya teruskan begitu. Sehingga rumah tangga saya begini. Ya, jadi saya kepikiran begitu, makanya saya kurang mengerti ayat ini. Ini yang dipilihnya dari semula. Apakah saya dulu itu memang sudah dipilih, tapi saya menyimpang dan saya saat ini tidak menjadi pelayan Tuhan. Begitu Pak, di pikiran saya gitu, di otak saya begitu. Mohon dijelaskan Pak, apakah benar yang di pikiran saya ini, supaya saya tidak selalu tidak selalu menyalahkan diri atau tidak, atau ada penyesalan atau bagaimana, sehingga rumah tangga saya begini saat ini begitu. Jadi suami saya menikah lagi, katanya sekarang ada di manalah begitu. Saya punya anak satu perempuan begitu Pak. Dan suami saya juga tidak bertanggung jawab. Apakah ini saya sudah dipilih dari semula sehingga saya menyeleweng, saya pergi ke tempat lain, istilahnya tuh ke jurusan lain lah begitu, sehingga hidup saya sekarang jadi begini. Itu beberapa beberapa bulan ini, ayat ini yang saya sering renung-renungkan gitu Pak. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau ayat pilihan ini ada positifnya Bu, kalau sudah dipilih oleh Tuhan, Ibu sekarang kondisi seperti apa? Kalau merenungkan ayat ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah dipilih. Itu ada positifnya bahwa kita sudah dipilih apa adanya seperti ini, walaupun cita-citanya, saya dulu kan tidak mau jadi Kristen sama sekali. Saya dulu kepingin jadi, saya tidak bisa. Ya kita terima apa adanya saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih berikan hidup pada saya saat ini. Saya mau jadi apa, ya puji Tuhan. Itu pilihan Tuhan bahwa semua yang dihidup oleh Tuhan, semua yang Ibu alami saat ini, ya, itu semua ada satu ketentuan Tuhan semua. Jadi Ibu tidak perlu merasa menyesal, aduh dulu saya gini kok gini. Sudah itu kan pikiran Ibu. Jadi hilangkan itu pikiran-pikiran yang lama itu dibuang, kita menuju ke depan. Tuhan terima kasih, puji syukur Tuhan milik saya. Tuhan masih memberikan penghidupan pada saya. Tuhan masih memberikan masa hidup walaupun ditinggal suami. Tuhan masih memberikan ada satu positif daripada Tuhan. Tuhan tuh burung di udara pun dikasih makan. Saya pada waktu menerima, saya kepikir kemana Adiasa, seorang ibu muda berkata pada saya, Triman, ini apa Pak Liman? Suami saya meninggal pada waktu usia saya masih muda. Berapa tahun saya melayani Tuhan, dua-dua suami istri sangat rajin, sangat luar biasa pelayanannya. Suaminya ditabrak sama satu keadaan dia meninggal. Lalu saya tidak ada kerja apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa, anak saya masih SD. Ekonomi saya tergantung pada suami kok digini. Tuhan apa sih? Macam apa Tuhan ini? Tuhan kok aku melayani percuma melayani, tidak ada gunanya melayani suami ditabrak dalam pelayanan. Itu dicelakan dalam pelayanan, pulang pelayanan ditabrak gitu. Setelah apa yang terjadi? Saya nggak tahu apa yang terjadi, saya bilang gitu. Tapi ini terjadi, sudah terjadi, pasti Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang menentukan semuanya. Yang penting bagaimana setelah saudara mengalami suami meninggal, saudara jangan putus asa. Terima kasih Tuhan. Tuhan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa bicara apa. Dia datang pada Tuhan dengan cucuran air mata. Itu problemnya Bu. Saudara pada saat saudara menghadapi problem, saudara jangan datang pada manusia, pada siapapun. Pertama-tama bersungkur pada Tuhan. Bicara dengan apa adanya. Tuhan ini aku ditinggal suami. Ini aku ditinggal mati. Aku tidak punya apa-apa. Ini anakku 2 SMP. Masa nggak sekolah Tuhan? Itu bicara seperti ayah dan anak dengan bapak itu. Bicara secara gamblang. Tuhan pasti. Ternyata sekarang apa terjadi? Dia cuma coba-coba masak. Coba-coba biasa hobinya dulu masak. Sekarang terkenal, saudara. Saya tidak sebutkan rumah makannya, saudara. Sangat terkenal sekali. Nggak nyangka dia. Bahkan ratusan kali penghasilnya dari suaminya saat ini. Tuhan siapa tahu? Nggak tahu. Coba ngamuk sama Tuhan. Tuhan, suamiku mati. Ya sudah, saya tidak melayani Tuhan. Saya tidak kira-kiraan. Gondok saya. Melari ke hal-hal yang lain. Berdosa. Hancur. Tetaplah terima apa adanya dari Tuhan itu enak atau tidak enak. Seperti ayat mengatakan, Ayub bilang, enak itu terima Tuhan. Puji Tuhan pada waktu dikasih kekayaan. Pada waktu dirampas, itu titipan. Suami titipan, anak titipan, harta titipan. Kalau diambil yang punya, kok kita ngamuk? Tukang parkir aja, cuma tukang parkir kita jaga tok. Diambil sama pemiliknya, masuk kita ngamuk. Puji Tuhan saya dititipi. Kalau dititipi sama Tuhan diambil kok ngamuk, ya itu kurang ajar namanya. Kita ini apa? Pencipta.
Kalau diambil suami ya sudah Tuhan. Cuma ini aku ya apa Tuhan? Saudara, pada waktu Daud menghadapi musuh, saudara, begitu besar jumlahnya. Dia tahu, dia punya pasukan cuma 5.000, di sana 200.000. Dia berkata, ini Tuhan pasukanku 5.000. Ya apa Tuhan? Perangnya apa? Tuhan bilang jalan, jalan. Setelah pertama-tama itu datang pada Tuhan dengan bersungguh, dengan ungkapkan apa adanya. Tidak boleh bujuk, tidak boleh berkurang apa adanya. Percuma saudara bujuk Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Semuanya tahu, ungkapkan apa adanya. Tuhan ini Tuhan yang bekerja. Saudara tidak akan pernah kaget-kaget kalau Tuhan sudah bekerja itu mujizat yang tidak terpikirkan oleh otak. Waduh, Tuhan itu jalannya, saya ngalami itu berjuta-juta mujizat yang Tuhan berikan pada saya. Isinya cuma nangis tok. Itu orang Kristen. Itu Ibu. Tetaplah bertahan, tetaplah doa sama Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Jangan pernah iri hati pada orang lain. Tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan number one di atas segala-galanya. Amin. Makasih Pak Diman. Ya. Buat saya Bu ya, diterima ya Bu. Ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu, karena waktu masih ada, boleh bertanya lagi. Pak Mikael bertanya Pak atau kesaksian? Monggo Pak. Iya, Pak Liman Handoko. Masih, Pak. Maaf terlebih dahulu saya mau bertanya ini Pak. Iya Pak. Ya. Menurut Bapak tadi hanya karena iman ya Pak ya. Jadi perbuatan tidak bisa menyelamatkan ya menurut Bapak. Iya. Tapi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa perbuatan juga menyelamatkan, Pak. Contoh Yakobus 2 ayat 20 itu, iman tanpa perbuatan adalah kosong, Pak. Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati, Pak. Ya, jadi harus dengan iman dan juga perbuatan supaya kita bisa diselamatkan. Jadi ada keseimbangan, Pak, iman dan perbuatan. Untuk mempersingkat waktu, karena kita ini diciptakan oleh Allah yang penuh kasih, tentunya Allah juga menciptakan semua manusia yang juga tidak seiman dengan kita. Tentunya Allah itu kasih, Pak. Ingin Allah itu menyelamatkan semuanya, yang orang yang ada di dunia ini. Makanya dia korbankan anak yang tunggal demi untuk menyelamatkan. Itu salah satu contoh, Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan buka di Lukas 10 ayat 30. Lukas 10. Saya bacakan aja untuk mempersingkat, Pak. Kalau dari ayat harusnya dari 25, tapi dari 37 aja, Pak. Dari 30, Pak. Jawab Yesus adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesok harinya ia menyerahkan dia 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus padanya, pergilah dan berbuat demikian. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri adil, Pak. Dia mengasihi juga. Orang Samaria bukan orang yang seiman dengan kita, bukan, tapi dia juga
menilai itu perbuatan yang terbaik. Jadi perbuatan baik juga menyelamatkan, Pak. Itu saja menurut saya. Silakan, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Apa di kitab Yakobus 2, Pak, iman tanpa perbuatan, nah gitu, Pak ya. Itu betul, Pak. Seolah-olah perbuatan itu menjadi penyokong untuk saudara bisa selamat itu masuk ke surga, itu masuk pertanyaannya, sehingga dia mengambil Yakobus 2, iman tanpa perbuatan. Sudah saya jelaskan berulang-ulang, Pak. Saya sampai katakan mungkin saya rewel. Mungkin. Coba dicatat secara perlahan-lahan statement saya, Pak. Kita dilahirbarukan oleh Tuhan. Kita bertobat. Kita dilahirbarukan, kita bertobat. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita selamat. Itu satu poin, Pak. Hanya percaya, only believe in the God you save. Kamu hanya percaya pada Tuhan selamat. Dan bukti daripada keselamatan itu, Pak, bukti daripada kita punya iman pada Tuhan, harus ada perbuatan baik. Harus loh, Pak. Ya, kalau orang itu sudah terima Yesus, ngaku-ngaku, Pak, Pak Liman, saya terima Yesus, saya puji Tuhan, terima Yesus. Tapi tingkah lakunya, Pak, utang gak bayar, nyolongan, berzina terus, ngantemi bojo, gak tanggung jawab orang tua, gak hormati orang tua, macam-macam sudah. Terus turun. Saya yakin dia itu nabi palsu. Saya yakin dia bukan orang Kristen sejati. Karena di ayat 28a dikatakan, semua yang dipilih, Pak. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya kira-kiranya gini, Pak. Saya butuh pegawai 5. Yang lamar 100, Pak. Banyak yang dipanggil, toh. Tapi sedikit dipilih, karena saya mempunyai pilihan cuma butuh 5 pegawai, Pak. Dari semua pilihan 5 ini, Pak, saya ambil pegawai saya. Nah, ini sudah jadi pegawai saya pasti ajari saya, Pak. Saya pasti kasih tahu, ini loh kamu harus gini. Karena dari semua itu 5 yang saya panggil itu harus ada terjadi perbuatan yang baik, Pak. Sebanyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya butuh 5 pegawai yang ngelamar 200, Pak. Saya nggak mau cuma 5. Karena 5 yang saya butuhkan. Jadi Yakobus itu bukan disalahkan iman tanpa perbuatan. Kalau saya baca lagi di kitab Paulus mengatakan Efesus tadi, hanya iman itu bukan hasil kerjamu. Wah, itu lebih bilang iman tanpa perbuatan. Itu disinkronkan oleh situasi kondisi, Pak. Pada saat Paulus menghadapi situasi jemaat yang cuma sombong. Perbuatan toh, ini loh aku nyumbang di Makedonia, ini aku nyumbang di sini. Itu Petrus bicara iman. Dan pada saat Yakobus menghadapi jemaat, cuma iman toh, ini loh aku percaya, Yesus percaya, tapi perbuatannya tidak karu-karuan. Sehingga Yakobus muncullah kata-kata iman tanpa perbuatan dalam mati. Bukan berarti menyalahi doktrin daripada sesuatu yang sudah paket ini, Pak. Enggak, iman yang sejati saya katakan, Pak, harus Pak ya. Mesti itu bahasa Inggrisnya, harus disertai perbuatan baik. Kalau orang itu tidak ada perbuatan baik, itu adalah orang Kristen palsu. Dan saya tidak bicara dengan orang Kristen palsu. Saya cuma fokusnya pada orang Kristen yang asli. Yang kedua, kenapa Yesus kasih kok orang itu tidak selamat? Saya katakan sekali lagi, kita ini siapa? Kita ini pencipta. Dia Allah. Kenyataannya kan gitu. Apa dia mati di kayu salib untuk menebus dosa semua orang? Tidak ada pilihan-pilihan yang percaya. Itu baru tebus. Limited atonement. Baru ada satu tulis. Hanya penebusan terbatas. Percuma Tuhan Yesus mati di kayu salib, orang menebus pada orang yang tidak percaya. Tidak ada gunanya saudara menebus orang yang tidak percaya. Justru yang menebus orang yang hanya percaya kepada Yesus Kristus. Itu ada limit atonement. Nanti kalau ada seri sendiri, saya akan membahas limit atonement dengan lebih jelas lagi. Di dalam Lukas, saudara katakan orang Samaria, itu tuh cuma menjerumuskan orang ahli-ahli Taurat. Lu ahli-ahli Taurat, engkau itu pinternya setengah mati menghafal ahli Taurat. 600 hukum kau hafal. Hebat semuanya. Tapi lihat ada orang loh mati di tengah jalan nggak ditulungi. Itu iman tanpa perbuatan, Pak. Ahli Taurat itu pinter luar biasa. 10 stasi aku perpuluhan aku hebat untuk Tuhan. Tapi orang tuanya dikeleler, no. Itu ahli Taurat. Engkau itu seperti kuburan katanya Tuhan Yesus. Luarnya putih, dalamnya bangkai katanya. Itu anjing, pekerja anjing itu keras sekali mati, loh. Paulus dan Yesus kalau katakan ahli Taurat. Dan ini menunjukkan satu perumpamaan bahwa engkau ahli Taurat yang ngerti firman, yang hafal firman Tuhan, engkau sendiri ada orang sakit nggak mau tulungi.
Percuma dengan pengetahuan firman yang hebat. Itu loh orang Samaria, nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti belajar, bukan berarti orang kafir, saya nggak tahu, nggak disebutkan orang percaya pada Yesus, nggak. Yang penting kalau dianalogikan seperti itu. Kita nggak usah nafsirkan sesuatu yang tidak Alkitab bicarakan. Apa dia orang Samaria itu orang Kristen, enggak. Memang orang Samaria orang yang terabaikan. Tapi bukan berarti dia Kristen. Ada orang Samaria Kristen, ada orang Kanaan Kristen. Bukan berarti orang Kanaan semua enggak Kristen, enggak. Di Arab ada orang Kristen, ada orang Arab Kristen. Jadi bukan di Arab ada Kristen, enggak ada. Kalau Alkitab mengatakan enggak ya enggak. Ya bukan di imajinasi dengan pikiran. Yang penting itu bukan masalah itunya, tapi dia masalah ini loh. Kalau kamu sudah ngerti firman Tuhan, laku no. Gitu. Itu maksudnya ayat Lukas 10 itu gitu, Pak. Itu menurut tafsiran saya yang saya korek-korek gitu, Pak. Jadi kalau kamu tuh ngerti firman Tuhan, Liman, engkau ngerti firman Tuhan, engkau tidak diem, toh ada orang tidak mengenal Tuhan, diem, toh tidak pernah nginjili, tidak pernah nolong, diminta tolong, enggak, dikasih gini, enggak, Pak Liman tolong bertanah firman, enggak, aku repot, sedikit, enggak, lalu itu ragu-ragu, Pak. Kalau firman anak Tuhan sejati pada waktu diperintahkan sesuatu menyenangkan Tuhan, dia gerak, Pak. Gerak, pasti gerak. Enggak mungkin tidak gerak, Pak. Itu Pak Michael. Iya, Pak. Ya. Tapi setelah membaca ini kan penilaian dari Tuhan Yesus sendiri, Pak. Bukan penilaian kita. Masa Tuhan Yesus asal aja bicara bahwa orang Samaria ini yang terbaik. Selamat malam. Ya, kecuali kalau manusia yang menilai, itu masih bisa pilih-pilih, Pak. Mungkin ini saudaranya, mungkin dianggap lebih baik lagi. Ya, selamat Ya malam. kan? Shalom. Tapi kalau Tuhan Yesus kan pasti adil, Pak. Dan di sini dia katakan pergi dan berbuatlah demikian. Jadi kita harus berbuat baik, Pak. Firman Tuhan lagi di ayat Amsal 10 ayat 12. Kasih menutupi segala pelanggaran, Pak. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Itu firman Tuhan, Pak. Kita tidak mengada-ada dan ini kita ambil dari firman. Begitu. Jadi kasih itu perbuatan kan, Pak. Itu menutupi segala pelanggaran. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Sekalipun yang Bapak sebutkan hanya Yesus yang menyelamatkan, itu bagi orang Kristen memang setuju saya. Saya orang Kristen, hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Tapi Bapak di surga ini juga ingin menyelamatkan manusia yang ada di muka bumi, ciptaannya. Bapak kalau menciptakan sesuatu, tentunya Bapak sayang dengan ciptaannya kan? Iya kan? Nggak mungkin Bapak akan buang begitu aja, capek-capek kita buat, terus kita buang, kan nggak mungkin. Nah Allah seperti itu juga, Pak. Mungkin mengasihi sesama, tidak harus kepada orang yang seiman dengan kita. Mungkin ada yang tidak seiman juga, mungkin diselamatkan juga, Pak. Dia mungkin pilih dengan caranya yang dia nilai yang terbaik Tuhan lah. Hak prerogatifnya Tuhan itu untuk menilai dan menyelamatkan manusia itu. Kalau kita memang harus percaya Yesus baru diselamatkan. Tapi bagi mereka yang lain agama, tapi perbuatan baik yang belum tentu kita bisa melakukan seperti mereka. Kadang-kadang orang Kristen sendiri kalah loh, Pak, dengan orang Buddha. Orang Kristen sendiri kalah dengan orang Hindu. Hal kasih loh. Bagaimana nanti hukuman Tuhan buat orang Kristen sendiri yang tidak bisa mengasihi? Padahal firman Tuhan katakan, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita tidak bisa mengasihi, berarti nggak bisa masuk surga dong, Pak. Padahal orang Kristen kan juga percaya pasti dengan Yesus gitu. Terima kasih, Pak Liman. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian. Shalom. Saya jawab dulu, Pak. Sebentar. Rahula supaya berhenti dulu, saya mau jawab pertanyaannya dia, karena saya mau jelaskan. Sorry. Saya mau jawab pertanyaan dia. Setelah saya sudah jelaskan berkali-kali, coba dicatat secara perlahan, jangan persepsi pikiran itu sudah satu persepsi pikiran, sehingga pikiran itu terus dimasukkan dalam kitab. Ini Allah kasih, tidak peduli Allah kasih di mana, ini kok kasih, tidak mungkin Allah sampai masuk ke neraka dan surga. Setelah saya katakan mesti ada perbuatan baik. Siapa yang bilang ada perbuatan baik? Kalau saya membanding-bandingkan, saya orang Kristen lebih baik orang Buddha. Ya memang iya, memang. Saya katakan, Paulus pun mengatakan di antara semua manusia berdosa, aku paling berdosa. Kata Paulus. Saudara menganggap Paulus itu berdosa lah. Paulus itu loh orang yang hebat luar biasa. Dia katakan ada 5 pernyataan Paulus mengatakan, saya orang yang berdosa di antara semua rasul. Saya adalah berdosa di antara semua penatua. Saya berdosa di antara semua jemaat. Sampai akhirnya saya ini berdosa di antara semua manusia. Semua manusia, katakan Paulus.
saya paling berdosa. Saudara-saudara mengenal Yesus, makin mengenal Yesus, makin belajar firman Tuhan, makin tahu bahwa diri saudara itu bejat. Baik. Kalau mengenal diri saudara baik, itu bukan mengenal Tuhan. Pada waktu gelap, diterangi oleh terang, kamu lihat tembok itu suci putih. Pada waktu diterangi oleh satu sinar, ada tembok, ada lubang-lubang. Diterangi 100 watt, ada lubang-lubang. Diterangi 1000 watt, ada debu. Diterangi 3000 watt, ada retak-retak. Saudara, kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara tidak akan pernah sombong, saudara. Saudara makin yakin, saya ini makin belajar firman Tuhan, makin tahu diri saya yang paling bejat di antara semuanya. Maka justru saya perlu Yesus. Kalau saya anggap saya baik, semuanya, nggak perlu Tuhan Yesus. Ngapain Tuhan Yesus datang solo-solo ke dunia? Sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Yesus atau manusia tidak mungkin dengan perbuatan baik. Karena saya bilang, tingkat standar Tuhan Yesus tinggi. Kesalahan kita seperti kain kotor katanya. Nggak mungkin kita lakukan. Kalau itu kita bisa lakukan, gendengnya Tuhan datang ke dunia, saudara. Ngerepoti, saudara. Kenapa kalau ada jalan lain menuju ke surga? Kenapa Tuhan datang? Akulah jalan. Coba katakan itu. Akulah. Bukan akulah salah satu jalan. Akulah jalan. Hanya melalui Yesus. Karena tahu bahwa semua manusia tidak pernah bisa melakukan standar. Semua manusia berdosa. Kok saudara kasih? Itu urusan Tuhan. Saya bilang, siapa saudara menjadi penasihat Tuhan? Sakarape Tuhan. Tuhan itu bilang apa? Dia menebus hanya orang percaya. Gitu. Karena kebaikan itu kan standar manusia, saudara, nilai itu kebaikan. Biksu diem tok, itu dosa, saudara. Tidak menginjili. Diem katanya, diem dosa semua. Dosa ada dua. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan tidak dilakukan. Apa yang dilarang oleh Tuhan dilakukan. Ada dua, dosa aktif, dosa pasif. Dosa aktif jangan berzina, jangan berzina. Dosa pasif, injili liman, tidak menginjili. Dosa, saudara. Dua-dua dosa. Maka itu tidak, apa saudara bisa? Apakah saudara mengatakan di depan saya orang tidak pernah berdosa? Tidak ada satupun manusia tidak pernah berdosa. Semua bejat semua di hadapan Tuhan. Itu Pak yang saya terus ujung-ujungnya. Jadi kalau kasih itu mak pikiran saudara dimasukkan pada Alkitab, kok kasih, kok eman, kok eman. Sudah tidak usah bicara gitu. Bagaimana dengan diri saudara? Itu yang saya tahu. Baik. Terima kasih. Firman-Nya, hambanya Pak Lekman Handoko, dan begitu juga kepada hambanya Pak Mikael. Terima kasih di malam hari ini. Berhubung waktu sudah lumayan kita lewat ya Bapak Ibu ya. Firman Tuhan yang sudah kita sharingkan, yang sudah kita dengar, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadi sebelum ditutup dengan doa Bapak kami, terlebih dahulu Bapak Lemon, ditutup Pak, firman yang sudah ditaburkan Bapak, ditutup firman-Nya Pak. Ayo kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih dan puji syukur. Hamba sudah diberi kesempatan yang begitu indah oleh Tuhan untuk bisa memberitakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ketuk hati dan pikiran mereka yang keras hatinya pada saat firman menegur. Pada saat firman menyatakan banyak kesalahan. Bila mereka dengan fair membuka hati dan pikirannya, untuk biarlah firman itu bekerja dengan leluasa pada diri mereka. Amin. Sehingga mereka bertobat secara serius pada Tuhan. Amin. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang hina ini Tuhan, Kau perlengkapi kami, Engkau kuasai kami, supaya kami tetap bisa hidup pada kebenaran firman Tuhan. Berkatilah Tuhan, awal ini dengan baik, berkatilah perkumpulan ini juga bisa berjalan dengan baik, membawa jiwa-jiwa makin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan makin semangat dalam mengabarkan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus semua berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai hidup setiap keluarga kita mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus